Hai teman-teman, welcome to my podcast. Aku Dewi Belkis Afrianto dan kali ini di sebelah aku ada saya Reza Putri. kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 12. Berarti Mbak Reza saat corona itu baru SMP ya Mbak? SMP, betul SMP. Kalau boleh tanya-tanya sedikit nih, kira-kira pengalaman selama pembelajaran online saat pandemi itu apa aja sih yang Mbak Reza alamin? Pengalamannya banyak banget. Dari mulai permasalahannya kan kalau corona kemarin kan kita gunain daring ya atau online. Dimana di situ kita harus gunain gadget. Dan gadget itu kan pasti gunain sinyal kan. Yang pertama permasalahannya sinyal. Dimana saya harus mencari sinyal itu sampai ke tetangga desa. Soalnya di tempat saya itu susah banget sinyalnya. Saat itu kayak limit sinyal gitu ya Mbak, jadi harus bener-bener effort nyari sinyal gitu. Belum ada wifi juga, makanya harus sampai ke tetangga. Kadang juga harus sampai nongkrong di Supermarket. Indomaret, Galaxy gitu buat cari sinyal. Terus kalau misalnya cara mengatur waktu antara belajar dan kegiatan lain itu gimana Mbak Reza? Kalau cara mengatur waktu ya kalau saya dulu tuh kayak bikin jadwal gitu kan, kayak di kertas karton gitu. Dari pagi bangun tidur ini harus apa-apa-apa, terus makan dulu, terus persiapan buat daringnya itu. Nanti setelah daring kalau udah kita kayak nyempetin waktu sedikit buat istirahat. Terus kalau udah nanti main juga sama. Berarti kayak diimbangin gitu ya Mbak, nggak cuman betul. kayak belajar terus gitu. Berarti Mbak Reza tuh punya plan buat kegiatan sehari-hari. Mbak Reza itu kayak dari pagi sampai tidur gitu punya. Ada, kalau dulu ada, kalau sekarang nggak ada. Malah justru sekarang nggak ada. Nggak ada. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara tetap termotivasi untuk belajar di tengah situasi COVID-19 saat itu? Kalau termotivasi tuh gara-gara kita juga dituntut buat harus mengikuti kegiatan juga ya. Kalau kita nggak mengikuti kegiatan kayak Zoom gitu kan, kita catatnya nggak masuk, nggak di Alpa Iya gitu kan, harus absen gitu ya. Harus absen juga. Dimana absen itu gunain kadang kayak Google Form. Kalau Google Form kan kita bisa akalin ya, ngisi aja, tapi kita nggak mengikuti pembelajaran kan bisa. Kan selain itu juga ada Zoom yang pakai metode Zoom, dimana kita biasanya harus kelihatan gitu, harus gitu kan, kelihatan kalau kita udah benar-benar siap buat mengikuti pembelajaran. Gitu, itu sih motivasi aku, karena ya ngejar absensi juga, ngejar nilai juga. Ada motivasi dari orang tua yang selalu support untuk kita belajar, ngingetin gitu ya, walaupun di saat kondisi corona gitu. Berarti cukup kesulitan ya, apalagi masalah sinyal itu yang paling Mbak Reza kayak merasa kesulitan banget gitu. Bener, harus ke pagi-pagi udah di rumah tetangga, di rumah tetangga, cari sinyal. Kalau di situ nggak ada, kita juga harus cari lagi di tempat lain lagi. Aku pernah loh cari sinyal sampai ke kebun. Gara-gara apa itu Mbak? Gara-gara kan di tempat saudaraku itu sinyalnya juga lagi kayak problem gitu kan. Terus di rumah juga nggak ada, mau ke Indomaret terus kan juga agak gimana gitu ya kalau dilihat gitu pegang kan. ini. Kalau kita beli, kalau kita nggak beli kan pasti juga sungkan gitu. Alhasil aku coba ke dekat desa aku kan ada kayak kebun gitu. Iya. Aku coba ke situ sama iseng-iseng aja lewat situ jalan kaki kan. Ternyata di situ sinyalnya ada. Alhasil aku di tengah-tengah kebun ngerjain tugas sama adikku. Pertamanya berdua aja tuh. Oh gitu. Berdua. Tiap pagi gitu ke kebun gitu Mbak? Enggak, itu cuman sekali itu iseng. Terus 2 kali itu pas sore-sore karena buat ngirim tugas. Kalau ke rumah saudara aku kan rada jauh kan. Yang deket ke situ, hasil aku ke situ sore-sore cuman buat ngirim tugas. Cari sinyal cuman buat ngirim tugas. Sama adiknya Mbak Reza juga? Sama temen, waktu itu sama temen. Terus ada lagi nih cerita. Aku pas itu kan gara-gara bapak ibuku lihat aku kan harus sering bolak-balik ke sana. Kesulitan gitu ya? Kesulitan buat cari sinyal. Terus juga dimana waktu itu kan lagi COVID kan masa keluar-keluar terus. Alhasil bapakku sama kakakku
itu bikinin aku rumah pohon di belakang rumah. Soalnya belakang rumah itu kan kayak kebun Iya, gitu. masih ada lahan gitu. Masih ada lahan, kayak kebun gitu. Alhasil aku dibikinin rumah pohon di situ. Iseng juga niatnya. Iya, dan di situ alhamdulillah sinyalnya lancar, bagus. Terus habis setelah ada rumah pohon itu, setiap ngerjain tugas Mbak Reza ada temen, iya ada temen juga, temennya lain. Aku tak ke rumahmu ya, cari sinyal di rumahmu tuh apa enak, gampang, terus juga seru juga kan? Seru juga. Nggak di rumah terus Iya boring kan, di nggak kelihatan apa? Soalnya kan biasanya itu ada yang keliling itu loh, yang patroli. Iya tahu Gitu. Nah itu kan posisinya kan di belakang rumah, jadi kan mereka nggak tahu ya. Jadi lebih enak di rumah ya, Mbak Reza walaupun yang orang banyak tapi kan nggak kelihatan. tapi seru juga sih kan, masih satu Seru lingkungan, juga. kecuali dari luar-luar masuk ke lingkungan Mbak Reza itu nggak boleh. Ini kalau masih satu lingkungan mungkin boleh-boleh aja ya Mbak. Betul, dan alhamdulillahnya juga sih bisa bikin apa ya Kak, ladang rezeki juga karena bisa buat jualan, ibuku juga jualan. Oh berarti gitu. iseng juga Ya, niatnya. iseng juga. Malah jadi itu ya, punya kegiatan baru ya punya Mbak, kegiatan gara-gara baru. niatnya Betul. iseng padahal. Terus selanjutnya, apakah Mbak Reza merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan guru dan teman? Kalau gitu tuh seharusnya enggak ya, karena kan kita tinggal kayak gunain itu sih, WA, kita bisa chat, Sosial media ya, bisa Mbak? telepon gitu kan. Ya kendalanya sih sinyal tadi, permasalahannya sinyal tadi sih yang bikin Kalau komunikasi tinggal ngetik gitu ya, gitu telepon kan. gitu kan masih bisa Telepon, ya. VC gitu kan udah bisa ngobatin rindu. Tapi kan ya tadi masalahnya sinyal. Sinyal. Terus selanjutnya, cara mengatasi rasa bosan selama belajar di rumah tuh Mbak Reza ngelakuin apa aja? Biasanya kalau selingan kalau udah bosan bisa main sama apa adik. Aku kan juga punya kayak keponakan Iya. gitu. Nah itu bisa main sama mereka. Terus kalau enggak ya game. Cari Gitu. kesibukan gitu Cari ya. kesibukan, betul. Terus selanjutnya, kegiatan untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik Mbak Reza itu apa selama COVID? Kan kayak kita di rumah cuman gitu-gitu terus gitu. Betul. Diselingin olahraga sih. Soalnya kan juga ada kayak di sekolahku kayak ada ekstra buat olahraga gitu kan. Itu bisa kemarin juga kayak lewat daring gitu olahraganya, jadi saya selingin buat nyempetin buat olahraga juga. Terus kayak lebih apa ya, lebih cari kesibukan yang benar-benar bikin kita happy walaupun di rumah gitu. Ada praktek-praktek juga kan selama daring itu, bikin Ada. video apa gitu Iya, dulu ya? Ada banyak praktek-praktek. Biasanya gitu. Mbak Reza prakteknya buatnya di mana tuh? Di kebun itu juga apa di rumah biasanya? Kalau biasanya tuh kadang bikin videonya itu di kamar. Iya. Terus nanti kalau Malu mau ya, uploadnya, karena ya? Iya, kalau uploadnya baru ke kebun. Berarti olahraga di kamar gitu Mbak Reza? Kan Eh, ada praktek olahraga juga kan biasanya? Ya kalau praktek olahraga biasanya tuh di halaman rumah. Di depan, di videoin keluarga Iya. orang tua. Biasanya ibu yang videoin gitu. Terus kalau selanjutnya, pembelajaran online lebih menantang dibandingkan tatap muka atau gimana menurut Mbak Reza? Kalau menantang ya itu tadi, menantang banget ya, kita harus Sampai naik-naik pohon berani. juga. Nah, bener banget, harus cari-cari sinyal. Tapi kalau saya lebih suka ke tatap muka karena kita lebih bisa memahami guru menjelaskan, kita mendengarkan. Tanyanya juga Tanya secara langsung secara gitu. langsung lebih mudah juga. Apa yang belum kita pahami, kita bisa tanyakan secara langsung gitu kan. Terus bisa ketemu teman-teman Bisa juga. ketemu teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol. Biasa kan kalau anak SMK sekarang Iya. gitu. Kalau misalnya COVID-19 itu kan agak susah ya buat ketemu, bahkan keluar dari lingkungan situ pun agak harus. Harus emang bener-bener safety banget. Terus selanjutnya, cara mengatasi gangguan yang sering muncul saat belajar di rumah seperti ingin bermain game gitu gimana? Kalau saya sih ngedepankan prinsip, saya kan biasanya pagi sampai siang itu sekolah. Iya. Ya udah, saya di rumah itu pagi itu udah mandi, udah siap buat mengikuti pembelajaran daring sampai siang. Kalau emang bener-bener ada tugas yang belum dikerjain tuh, kalau emang belum lelah ya, itu dikerjain dulu. Kalau enggak ya istirahat. Kalau udah ya baru Main game, kegiatan baru kegiatan yang lain. Jadi kita harus prioritaskan dulu
belajar kita, baru yang lain. Jadi emang Mbak Reza udah punya prinsip nih, kayak tugas dulu baru yang lainnya Yang gitu lain, ya. Gitu. Terus selanjutnya peran orang tua dalam membantu pembelajaran online itu apa? Kalau peran orang tua sih berperan banget ya, kayak semisal emang udah capek banget itu kan kadang kita bangunnya kesiangan ya. Iya. Itu biasanya subuh itu pun kadang udah dibangunin sama orang tua. Terus udah gini-gini diingetin, sudah apa kayak kadang bantu nyiapin juga, kayak misal bikin video itu kan juga bantu nyiapin buat apa tempatnya gitu. Kalau praktek apa juga bantu nyediain gitu ya. Bener, apalagi setelah tahu kejadian tadi, kayak orang tua tuh lihat, oh iya anakku tuh apa cari sinyal sampai kesana kemari, alhasil dibikinin apa rumah pohon tadi. Tapi dari situ bapakku juga berpikir kalau misal dipasangin wifi itu malah lebih apa ya, lebih mudah lagi. Iya, mempermudah lagi, jadi gimana, nggak menyulitkan anak juga gitu. Terus selanjutnya cara Mbak Reza agar tetap terjaga interaksi sosial dengan teman-teman Mbak Reza itu gimana? Kalau cara menjaga interaksi ya, kalau saya sendiri kan tadi kita bisa gunain apa kayak sosial media seperti WhatsApp ya. Kita tetap nih jaga silaturahmi, tetap chattingan, kabar-kabaran ya. Lewat situ, kayak misal aku nih lagi boring nih, yuk VC yuk gitu kan, bisa bareng-bareng, terus gibahnya kan bisa lewat itu kan, bisa apa ya, lebih seru juga kan. Nggak memutus komunikasi sama teman-teman gitu ya. Betul. Terus yang terakhir nih ya Mbak Reza, apa yang Mbak Reza rasakan sih sebagai siswi setelah pandemi berakhir? Seneng karena bisa berangkat sekolah lagi seperti dulu lagi, bisa ketemu teman-teman, ketemu guru, terus ya walaupun di situ kita belajarnya nggak gunain HP lagi ya, gunain HP-nya kan di rumah, nggak semuanya gunain HP, tapi tetap senengnya tuh gimana ya, bisa bertemu langsung dengan guru, dengan teman, bisa kayak ngobrol-ngobrol secara langsung ya, gitu. daripada sebelumnya yang hanya lewat VC gitu. Kayak ngerasain badan tuh lebih gimana ya, lebih happy, lebih fit kalau kita ketemu secara langsung. Kalau di rumah kan kita sambil ketemunya itu aja gitu. Betul, sambil rebahan, malas-malesan gitu kan juga kegiatannya itu aja. Malah bikin badan capek gitu ya. Capek, walaupun nggak ngapa-ngapain. Iya. Makasih ya Mbak Reza buat waktunya. Sama-sama. Semoga bisa ketemu di lain waktu lagi. Baik. Terima kasih banyak.